Oke, modal ya, modal active dan passive voice. Nah, modal itu apa sih? Jadi modal itu kata kerja bantu ya, atau disebut auxiliary verb yang tidak dapat berdiri sendiri. Jadi dia selalu diikuti dengan verb satu murni. Jadi verb satu yang tidak mendapat imbuhan ya, kayak s atau es. Jadi kata kerja bantu ya, tapi dia nggak bisa berdiri sendiri. Pasti selalu diikuti dengan verb satu. Nah, ini ada modal berdasarkan fungsinya. Jadi ada kayak fungsi ability ya, atau kemampuan, permission atau izin, possibility kemungkinan, ada suggestion, saran, ada obligation ini keharusan, prohibition ini larangan, kemudian ada juga logical conclusion atau penarikan kesimpulan. Oke, yang pertama ini ada can atau could atau be able to. Nah, ini maknanya sama ya. Jadi cuma can ini bentuk present-nya, jadi could ini bentuk past-nya. Ini bisa digantikan dengan be able to. Jadi be-nya ini bisa is, am, are, was, were, been, being, gitu, able to. Ini menjelaskan ability atau kemampuan ya, misal bisa. Kemudian possibility ya, kemungkinan mungkin ya, atau permission, ini bisa permintaan izin. Contohnya aja ya, kita langsung ke contoh. Jadi mereka bisa mengontrol budget mereka. Jadi they can control their own budgets. Atau can ini juga bisa digantikan dengan be able to ya, karena subjeknya they jadi are. They are able to control their own budgets. Nah, ini artinya sama. Mereka bisa atau mereka mungkin bisa mengontrol budget mereka. Kemudian kalau permission misalnya ya, bisakah saya merokok di sini? Misalnya, can I smoke here? Ini permission ya. Kemudian contoh yang possibility ya, kemungkinan. Misalnya, kayaknya kita bisa menang deh. Atau kayaknya kita bisa punya Gulf War lagi deh. Misalnya ya, jadi I think we could have another Gulf War. Ini mungkin ya, kayaknya gitu. Jadi could ini bisa juga digantikan dengan be able to. Nah, karena could ini kan bentuknya pas ya. Nah, jadi digantikannya juga dengan yang pas karena we jadi were. Jadi I think we were able to have another Gulf War. Kemudian contoh yang lain ya. He gave up his old job so he could work for us. Dia udah berhenti dari kerjaan lamanya, jadi sekarang dia bisa kerja sama kita. Oke, karena di sini could ya, bisa. Karena di sini pas, nah berarti kalau mau digantikan dengan be able to, ya digantikannya dengan yang pas. Jadi, karena subjeknya he jadi was able to. Jadi, he gave up his old job so he was able to work for us. Kalau misalnya permission atau pertanyaan juga bisa, tapi kalau pakai could, nah ini lebih sopan lagi ya, lebih sopan dari can. Jadi, could I borrow your dictionary? Nah, itu ya. Kemudian yang kedua, ini may sama might. Ini maknanya juga sama. Yang membedakan cuma may ini bentuk present gitu ya, might ini bentuk pastnya. Jadi, may atau might ini bisa untuk possibility, ya, mungkin gitu, dan bisa juga untuk permission atau meminta izin. Misalnya ya, maaf, apakah saya bisa gitu ya, bisa minta kopi? May I have another cup of coffee? Ini juga sopan juga ya. Kemudian, nah bedanya may sama might dalam penggunaan. Jadi kalau may ini untuk future possibility. Jadi untuk kemungkinan di masa depan kita gunakan may ya. Tapi kalau might ini present possibility. Jadi untuk kemungkinan yang terjadi saat ini. Misalnya kayak gini ya. Kayaknya China bakal bisa jadi ini deh, negara dengan major economic power nih 5 tahun ke depan. Nah, ini kan masih future ya. Jadi kita gunakan may. Jadi China may become a major economic power in the next 5 years. Tapi kalau present possibility ini sekarang. Jadi misalnya kita shopping yuk. Kayaknya kita bakal dapat diskon deh sekarang hari ini. Kayaknya kita bakal dapat diskon hari ini. Jadi they might give us a 10% discount today. Ini kan today ya, present.
kita gunakan might. Tapi kalau kemungkinannya untuk future, jadi in the next 5 years, nah, kita gunakan may. Itu aja ya bedanya ya. Oke, kemudian ada should, ought to, had better. Nah, ini juga semakna ya. Jadi, kita bisa gunakan should, kita bisa gunakan ought to, dan gunakan had better. Ini untuk suggestion atau advice ya. Jadi, untuk saran, ya, jadi untuk menyarankan, nah kita bisa gunakan ketiganya. Bedanya di mana? Ini nggak ada bedanya ya, sama aja. Jadi kita bisa gunakan should, kita bisa gunakan ought to, atau kita bisa gunakan had better. Ini juga model semuanya. Sebenarnya yang membedakan, jadi ought to dan had better ini nggak ada bentuk negatif dan interrogatifnya. Jadi dia nggak bisa digunakan untuk bertanya ya, kayak ought to, had better, ini nggak bisa untuk bertanya. Ini juga tidak ada bentuk negatifnya, nggak ada kayak ought not to atau had not better, itu tidak ada. Jadi kalau mau bentuk negatif kita cuma bisa gunakan shouldn't, ya should not. Bedanya cuma itu. Kemudian contoh ya, misalnya kita harus segera menyelesaikan masalah ini nih, seketika atau segera gitu. Jadi we should atau we ought to atau we had better sort out this problem at once. Nah, gitu. Jadi diikutinya dengan verb 1 karena modal kan. Jadi bisa digunakan terserah ya mau pakai yang mana. Kemudian yang contoh yang kedua. Kayaknya kita perlu ini deh, cek semuanya lagi. Jadi kita I think we should, I think we ought to, I think we had better check everything again. Jadi bisa pilih salah satunya. Tapi kalau misalnya dibilang yang paling mendesak, nah ini sebenarnya yang had better ya, kayak harus segera gitu. Seharusnya kita cepat-cepat. Nah, ini kita bisa gunakan had better. Oke, kemudian will dan would. Nah, will dan would ini sama ya. Jadi dia bisa digunakan untuk permission, permintaan izin gitu, atau prediction kayak yang tadi ya. Jadi will rain misalnya, it will rain. Jadi dia bisa sebagai permission, bisa juga sebagai prediction. Misalnya profit kita akan meningkat nih tahun depan. Ini prediction ya. Jadi our profit will increase next year. Kemudian yang permission misalnya, kalau would ini lebih sopan ya. Jadi misalnya, would you mind if I brought a colleague with me? Kamu keberatan nggak kalau aku bawa kolega dengan sama aku? Oke, kemudian must sama have to. Nah, must sama have to ini artinya harus kan? Jadi dia bisa digunakan sebagai obligation atau prohibition ya. Kalau prohibition larangan. Dan logical conclusion. Cuma logical conclusion ini cuma bisa dipakai dengan must. Jadi have to ini bukan untuk logical conclusion ya. Jadi have to ini untuk obligation atau prohibition. Jadi, nah ini tergantung subjeknya juga ya. Kalau subjeknya tunggal ya gunakan has to. Itu kalau subjeknya jamak gunakan have to. Nah, kalau misalnya bentuknya past, gunakan had to. Dan untuk bentuk negatifnya bukan have not to ya, tapi don't have gitu, doesn't have, didn't have to. Jadi jangan have not to, gitu. Tapi don't have to, doesn't have to, didn't have to. Itu baru artinya tidak harus. Oke? Kemudian ini contohnya ya, kita harus ke kelas nih sebelum jam 7. We have to come to the class before 7 a.m. Atau misalnya kita gunakan must, jadi we must come to the class before 7 a.m. Ini juga bisa. Sebenarnya perbedaan mendasar must sama have itu apa sih? Biasanya must ini digunakan untuk keharusan yang efeknya tuh ke diri sendiri gitu ya. Maksudnya tidak ada pihak yang punya kekuasaan gitu yang mengatur. Tapi kalau have to ini ada otoritasnya ya. Misalnya peraturan. Kayak gini ya, kamu harus datang nih jam 7 nih. Kalau enggak, kamu dihukum. Nah, biasanya kita gunakan yang have to. Itu ya. Jadi kalau Mas ini misalnya aku harus belajar nih, tapi ke diri sendiri. Tapi kalau misalnya I have to study, nah berarti mungkin kalau kita nggak belajar kita akan dapat hukuman kayak gitu ya. Jadi we have to come to the class before 7 a.m. Nah, kalau nggak datang nih dihukum.
Itu kalau lebih dari jam 7 misalnya. Untuk larangan ya ini sama ya. Jadi misalnya kamu nggak boleh parkir di sini. Jadi mustn't atau must not. You must not park your car here. You mustn't park your car here. Oke, untuk logical conclusion ini kita cuma bisa pakai must ya. Jadi yang pertama ini ada logical conclusion yang berupa present ya. Jadi penarikan kesimpulan. Jadi kayak ada dua statement. Jadi kita membuat statement yang must ini mengacu pada keadaan atau kondisi pada saat itu. Jadi misalnya ya, her room turns off, she must sleep. Gitu. Jadi, oh ruangannya mati, pasti dia tidur. Jadi kita membuat kesimpulan dari apa yang kita lihat di situ ya. Nah, jadi di situ ruangannya mati, pasti dia udah tidur nih. Jadi she must sleep. Oke, ini yang berupa present ya, saat itu ngomongnya. Tapi ketika itu berupa past, ya misalnya there is a lot of puddles. Puddles itu genangan air ya, kubangan-kubangan gitu ya. It must have rained last night. Nah, karena semalam kan, kayaknya semalam hujannya deras banget deh. Nah, berarti ini udah logical conclusion dari kejadian yang kemarin-kemarin ya. Last night kan, dari kejadian yang last night. Jadi, gunakan perfektif. Jadi, must plus perfektif have verb 3. Jadi, must have verb 3. Nah, ini berarti udah pas. Jadi, there is a lot of puddles. It must have rained last night. Itu ya, jadi have verb 3. Must have verb 3. Oke, ini trik cara menjawab soal modal. Jadi yang pertama, jangan pilih jawaban yang searti atau semakna ya. Kayak tadi kan can atau could bisa digantikan dengan be able to. Ya kan itu semakna. Kemudian should, had, better sama ought to itu juga semakna, ya kan? Nah, itu jadi jangan pilih jawaban yang searti atau semakna. Nah, bila soal dalam bentuk lampau, nah kita bisa pilih dua pola ini ya. Jadi bisa modal yang pas ya, kayak could, would. Ini maksudnya modal pas itu kayak could, would, should, might gitu. Kemudian diikuti dengan verb 1 ketika itu mungkin terjadi. Kemudian gunakan modal pas perfektif ketika itu berkebalikan dengan fakta. Nih, langsung ke contoh aja ya biar gampang. Nah, ini contohnya ya. Misalnya ini di sini ada soal kayak gini. He did well on the exam yesterday. He bla 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 good score. Nah, jadi ketika kita gunakan could get, berarti ini indikasinya nilainya belum keluar ya. Karena masih mungkin kayak gini ya. Kemarin aku bisa ngerjain examnya dengan baik loh. Wah, aku bisa nih dapat nilai bagus. Berarti dia bisa berharap ya. Dan itu mungkin terjadi kalau dia dapat good score karena kan dia bisa ngerjain dengan baik. He did well on the exam yesterday. He could get good score. Jadi masih mungkin dapat nilai baik karena nilainya belum keluar. Tapi coba lihat contoh yang kedua. His exam got C. He could have got good score. Jadi nilai examnya udah keluar jadi ya. Nilai examnya nih dapat C. Dia bisa aja loh dapat bagus kalau belajar misalnya. Tapi bisa dirubah nggak? Enggak kan ya. Nah, jadi he could have got good score. Jadi could have got ini sesuatu yang nggak dilakukan atau nggak mungkin terjadi lagi ya. Nah, jadi berkebalikan sama fakta karena faktanya dia dapat C. Ya dia bisa aja sih dapat nilai bagus, bisa aja dia dapat B atau A. Nyatanya dia udah dapat C ya kan. Jadi ini berkebalikan dengan fakta. Jadi gunakan modal past perfektif. Jadi could have verb 3. Jadi could have got good score. Dan ini berlaku untuk semua modal ya. Maksudnya modal past kalau diikuti dengan verb 1 berarti mungkin terjadi, tapi kalau diikuti dengan have verb 3 ya atau perfektif berarti itu udah berkebalikan sama fakta. Oke, coba perhatikan contohnya ya. Misalnya aku bilang gini, if you got sick yesterday, you should have gone to the doctor. Jadi ada should, have verb 3. Berarti semalamnya dia nggak pergi ya. Nah, kalau kemarin kamu tuh sakit, harusnya tuh kamu ke dokter tahu semalam. Nyatanya apa? Semalam dia nggak ke dokter. Gitu ya. Berarti saran yang sia-sia gitu ya. Berarti harusnya tuh semalam kamu ke dokter. Nah, berarti ini udah berkebalikan dengan fakta. Nyatanya dia semalam nggak pergi. Oke, berarti modal pas ya diikuti dengan have verb 3.
Tapi kalau kita cuma sekedar ngasih saran yang mungkin bisa dia lakukan, nah kita gunakan you should go to the doctor. Kok kamu kayak pucet, kamu harus ke dokter nih. Nah, tapi ngomongnya saat itu ya, jadi nggak berkebalikan sama fakta, sekedar saran. Nah, berarti gunakan should go. Nah, diikuti dengan verb 1. Itu ya. Jadi ketika itu udah saran, ya kayak ini tadi, if you feel rather sick itu nggak enak badan gitu ya. You should go to the doctor. Nah, ini saran. Mungkin dia akan pergi ke dokter gitu ya. Nah, ini coba bedakan statement yang kedua ya. Kedua statement berikut. Jadi yang pertama, I could win. Dia optimis ya. Mungkin lombanya belum mulai, aku bisa menang nih. Gitu. Jadi masih ada harapan gitu ya. Tapi kalau yang kedua, I could have won. Berarti dia udah kalah. Jadi kayak aku bisa aja nih menang. Nah, nyatanya dia kalah. Nah, jadi ketika sesuatu itu berkebalikan sama fakta, gunakan modal past plus perfective ya. Jadi modal past have verb 3. Tapi ketika itu mungkin terjadi, gunakan modal past plus verb 1. Jadi I could win. Aku bisa menang. Tapi kalau I could have won, aku bisa aja menang gitu. Tapi nyatanya kalah kayak gitu ya. Jadi kamu tuh seharusnya begini loh. Tapi kenyataannya enggak. Nah, berarti ini udah nggak dilakukan kan sarannya. Nah, kita gunakan modal perfective. Have verb 3. Oke, gampang ya.